Sotihotu Namo Buddhaya. Dalam Pattakama Sutta, Samyutta Nikaya menyebutkan bahwa terdapat 4 hal di dunia ini yang selalu diagung-agungkan, dicita-citakan, dan selalu diharapkan oleh setiap orang, tetapi hal itu sangat sulit untuk didapatkan. 4 hal tersebut adalah: pertama, harapan untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan Dhamma. Kedua, cita-cita untuk menjadi orang yang terpandang di dalam masyarakat. Ketiga, harapan agar mempunyai umur yang panjang dan selalu sehat. Keempat, setelah meninggal bisa terlahir di alam bahagia, yaitu terlahir di alam surga. Berkaitan dengan poin pertama, kita sebagai umat Buddha tentu sudah mengetahui bahwa terlahir di alam manusia dengan memiliki kekayaan, salah satunya disebabkan oleh timbunan karma baik di masa lampau. Namun, apabila timbunan karma baik di masa lampau mendukung, tetapi di kehidupan saat ini tidak menjaga, merawat, dan mempergunakan kekayaan dengan baik, maka kekayaan yang telah diperoleh akan habis dengan cepat dan tidak membawa manfaat apapun untuk kemajuan dalam kehidupan saat ini atau kehidupan akan datang. Ibarat sebuah tanaman, setelah kita menanam tentu harus dirawat, disiram, dan diberi pupuk agar tumbuh dengan baik dan berbuah. Begitupun sebaliknya, apabila tidak dirawat maka tanaman akan menjadi layu, bahkan tidak berbuah. Kita perlu mempelajari bagaimana cara merawatnya, sehingga kekayaan yang kita miliki dapat bermanfaat untuk kehidupan saat ini dan akan datang. Seperti dalam kisah cerita berikut. Kisah Mahadana, anak seorang jutawan yang tidak mampu mempergunakan kekayaannya dengan baik. Kisah ini tentang seorang anak jutawan, anak orang yang amat kaya di Benares. Ia terlahir di sebuah keluarga yang kaya raya. Mereka memiliki kekayaan sebanyak 800 juta keping uang. Orang tua Mahadana berpikir, harta kami amat banyak, untuk apa anak kami bekerja lagi, lebih baik ia bersenang-senang. Kemudian mereka membiarkan anaknya bersenang-senang saja dengan bernyanyi, menari dan bermain musik setiap waktu. Di kota yang sama, terdapat pula orang kaya lainnya, ia juga mempunyai kekayaan sebanyak 800 juta keping uang. Mereka mempunyai seorang anak gadis yang cantik. Mereka juga mempunyai pikiran yang sama, yaitu membiarkan anak gadisnya bersenang-senang saja. Ketika kedua anak ini dewasa, kedua orang tuanya menikahkan anak mereka, seperti kebiasaan pada waktu itu. Beberapa waktu kemudian kedua orang tua itu meninggal dunia. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Mahadana dan istrinya memperoleh warisan dari orang tuanya. Harta mereka menjadi 2 kali 800 juta keping uang. Mahadana mempunyai kebiasaan mengunjungi raja 3 kali dalam 1 hari. Di kota terdapat sekelompok orang yang kebiasaannya bermabuk-mabukan dengan minum minuman keras. Melihat Mahadana, mereka berpikir alangkah baiknya kalau mereka dapat membuat Mahadana bermabuk-mabukan dan menghamburkan uangnya, dengan demikian mereka dapat ikut bersenang-senang. Kalau anak jutawan ini menjadi pemabuk dan menjadi teman kita, dapat kita peras kekayaannya. Jadi kita harus memperlihatkan kepadanya bagaimana caranya bermabuk-mabukan. Mereka lalu menyediakan minuman keras, daging panggang, garam, tembakau dan gula yang disimpan di dalam kantong baju mereka. Kemudian mereka duduk di jalan yang biasa dilalui Mahadana. Ketika Mahadana mendekat, mereka segera minum minuman keras, memasukkan garam dan gula ke mulut, dan juga mengunyah tembakau. Orang-orang itu berkata, "Semoga tuanku, anak jutawan hidup 100 tahun. Dengan bantuanmu kami dapat makan dan minum sepuas hati. Cobalah minuman ini tuanku, enak sekali." Mendengar kata-kata mereka, Mahadana bertanya kepada pelayan yang mengiringinya, "Apa yang mereka minum?" "Minuman istimewa tuanku." "Enakkah rasanya?" "Tuanku, di dunia ini tidak ada minuman yang lebih enak daripada minuman ini." "Jadi," kata Mahadana, "saya harus mencoba." Kemudian ia menyuruh pelayannya mengambil minuman itu sedikit, dicobanya, lalu ia mengambil sedikit lagi, akhirnya ia menjadi mabuk. Tidak perlu waktu lama untuk membuat Mahadana menjadi pemabuk.
Orang-orang berkerumun mengelilingi Mahadana yang menghamburkan uangnya, 100 atau 200 keping uang. Akhirnya perbuatan buruk itu menjadi kebiasaannya. Setiap mabuk ia menghamburkan uangnya. Dengan meraup uang di tangannya, ia berteriak-teriak. Ambillah uang ini dan bawakan saya bunga. Ambillah uang ini dan bawakan saya minyak wangi. Orang ini pandai bermain dadu, orang ini pandai bermain musik. Berikanlah orang ini 1000 keping dan orang itu 2000 keping. Dengan cara seperti itulah ia menghabiskan uang warisan orang tuanya. Ketika teman-temannya tahu uangnya habis, mereka berkata kepada Mahadana, "Tuanku, hartamu sudah habis, apakah istrimu punya uang?" "Oh ya, ia juga punya uang, ambillah uang istriku." Kemudian ia pun menghabiskan uang istrinya dengan cara yang sama. Setelah uangnya habis, Mahadana menjual ladang, tanah dan kebun, juga kereta kudanya. Ia menjual semua peralatan makannya, selimut, mantel dan tempat tidurnya. Akhirnya semua hartanya habis terjual. Ia jatuh miskin, hidupnya tidak karuan lagi. Di usia tuanya ia menjual hartanya yang terakhir, yaitu rumahnya. Tidak ada lagi harta yang tersisa sedikit pun, ia harus pergi dari rumahnya sendiri. Dengan istrinya, ia menemukan sebuah gubuk yang menempel di sisi dinding tembok sebuah rumah. Dengan mangkuk yang pecah, ia menjadi pengemis meminta belas kasihan orang lain. Ia hanya makan makanan sisa yang dibuang orang. Suatu hari ia berdiri di depan vihara tempat Sang Buddha berdiam untuk meminta makanan. Samanera memberikan makanan kepada Mahadana, anak jutawan yang sekarang menjadi pengemis itu. Sang Buddha melihatnya lalu tersenyum. Yang mulia Ananda bertanya mengapa Sang Buddha tersenyum. Sang Buddha lalu bercerita, "Ananda, lihatlah anak jutawan itu. Di kota ia menghambur-hamburkan harta kekayaannya sebanyak 2 kali 800 juta keping uang. Sekarang dengan istrinya, ia menjadi pengemis. Apabila dalam kehidupannya ini, ia tidak menghamburkan harta bendanya, tetapi menjalani usahanya dengan baik, ia akan menjadi orang yang terkaya di kota ini. Dan apabila ia pensiun dan menjadi bhikkhu, ia akan mencapai tingkat kesucian arahat, dan istrinya akan mencapai tingkat kesucian ketiga anagami. Apabila di usia setengah bayanya ia tidak menghamburkan harta bendanya, tetapi menjalani usahanya, ia akan menjadi orang kaya nomor 2 di kota ini. Bila ia pensiun dan menjadi seorang bhikkhu, ia akan mencapai tingkat kesucian ketiga anagami, dan istrinya akan mencapai tingkat kesucian kedua sakadagami. Dan apabila di usia tuanya ia tidak menghamburkan harta bendanya, tetapi menjalankan usahanya, ia akan menjadi orang kaya nomor 3 di kota ini. Bila ia pensiun dan menjadi bhikkhu, ia akan mencapai tingkat kesucian kedua sakadagami, dan istrinya akan mencapai tingkat kesucian pertama Sotapanna. Tetapi sekarang ia jatuh bangkrut dan ia juga tidak mengenal Dhamma, ia akan menjadi seekor bangau yang berdiam di danau kering." Setelah berkata demikian, Sang Buddha mengucapkan syair. Mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal kekayaan selagi masih muda, ia akan merana seperti bangau tua yang berdiam di kolam yang tidak ada ikannya. Pesan moral dari kisah ini adalah, pergunakanlah kekayaan yang kita miliki sebaik-baiknya. Mempelajari cara mempergunakan kekayaan dengan baik. Mempelajari cara mengembangkan kekayaan yang kita miliki agar bermanfaat di masa yang akan datang. Jangan malas di masa muda untuk mencari kekayaan dengan cara sesuai Dhamma. Serta selalu berbuat baik seperti berdana kepada orang yang membutuhkan, agar mendukung timbunan karma baik di masa mendatang. Demikian kisah Mahadana anak seorang jutawan pada hari ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua agar menjaga kekayaan dan mengembangkannya dengan cara yang baik. Bagi sahabat Dhamma yang memiliki pesan moral dari kisah ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sabbi satta bhavantu sukhitata.
Semoga semua makhluk hidup berbahagia.